Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan-urusan kita dunia hingga akhirat. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salasuna. Ini makalah yang ke 30. Salasun itu 30. Kalau 40 napa? Arbaun. 50 khamsun. Kalau 60 sittun. Dan seterusnya. Makalah yang ke 30. An Aliyin radhiyallahu anhu. Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Annahu qala, bahwa beliau berkata, Sayyidina Ali pernah berkata, arba'atu asya'a, ada 4 hal, qaliluha katsirun, sedikit saja dari 4 hal itu berarti banyak. Sedikit tapi banyak, ini gimana? Kata Sayyidina Ali, ada 4 hal itu sedikitnya saja itu sudah banyak. Mungkin kalau orang punya barangnya sedikit tapi nilainya besar, ya mungkin punya emas. Punya emas 1 gram itu sudah ada harganya. Tapi kalau kerupuk 1 gram kan nggak berharga. Atau emas, punya emas hanya berapa? 10 gram. Wah, itu harganya kalau 1 juta ya sudah 10 juta. Tapi punya kerupuk 1 kintal, wah ini sudah penuh, ini 1 kamar itu kalau kerupuk 1 kintal itu mungkin 1 ruangan khotib ini penuh, itu nilainya sudah sampai 10 juta. Ya. Tadi kata Sayyidina Ali ada 4 hal yang sedikitnya itu sudah banyak. Qaliluha katsirun. Nopo 4 hal itu? Yang pertama yaitu al-waja'u atau al-waja'u. Jadi yang pertama itu sakit. Sakit itu walaupun sedikit ya terasa banyak. Sakitnya 3 hari. Itu waduh kesel kabeh, 3 dino gak nuroni, padahal 3 hari. Makanya kita sehat bertahun-tahun dikasih sakit, seminggu itu terasa hidupnya ini sakit terus.
Kita sakit gigi tidak bisa makan ini ya sehari udah. Itu sudah terasa panjang sekali. Tapi selama ini kita dikasih gigi sehat, mangan TNTI ya, jadi terasa hilang dengan tadi itu. Sakit itu sedikit itu sudah sangat banyak. Nah, mudah-mudahan kita ini ya sehat terus. Nah, ya mesti sakitnya. Kita diberi oleh Allah sehat, kuat. Dan kemudian semakin bersyukur. Kemudian yang kedua yaitu wal faqru, fakir atau kemiskinan. Kemiskinan ya begitu. Sedikit misalnya kalau dari segi jumlah misalnya, jumlah penduduk yang di bawah angka kemiskinan misalnya satu daerah, kalau ada sensus itu misalnya dari satu RT, satu RT itu ada 500 kakak, kemudian yang miskin itu ada 5 kakak, itu sudah termasuk wah ini angka kemiskinan masih tinggi, karena di RT yang sebelah itu sudah nggak ada, sudah dientas dari kemiskinan. Jadi sedikit itu sudah banyak. Jadi sama dengan tadi. Artinya kejelekan itu kalau sedikit pun itu sudah terlalu banyak. Kalau bisa ya hilang. Tapi kalau nggak mungkin ya berkurang seminim mungkin. Kemudian yang kedua yaitu wannaru, api. Api itu kenapa Sayyidina Ali menyebut neraka. Lah neraka itu walaupun masuknya sebentar ya sama tadi itu disebut ya sebentar saja, tapi masuk neraka ya itu artinya jangan sampai kita mengalami walaupun sedikit, karena sedikit itu sudah kathir, qaliluha kathirun, qaliluha kathirotun. Maka kemudian kalau perbuatan baik itu kan dalam Al-Quran perintahnya itu wattaqullaha mastata'tum, justru kalau kebaikan itu semampunya. Semampunya, sakuati kalau kebaikan itu. Tapi kalau kejelekan, dosa itu ya harus total. Menjauhinya harus, maka itu ada menjauhi perintah, melaksanakan perintah Allah itu mastata'tum. Tapi kalau menjauhi larangan-larangan, semua larangan-larangan harus dijauhi. Karena itu ibarat api tadi atau ibarat racun lah. Jadi kalau dosa itu ibarat racun, maka perbuatan dosa jangan, walaupun sedikit jangan dilakukan, karena bisa itu akan meracuni. Tapi kalau kebaikan itu seperti vitamin, suplemen, apalagi yang sunnah misalnya. Amalan-amalan sunnah itu seperti vitamin. Kalau bisa banyak ya silakan. Kalau tidak pun mungkin tidak apa-apa. Misalnya tidak mampu untuk melakukan yang sunnah, yang wajib saja itu. Tapi kalau yang haram itu nggak boleh. Coba-coba sedikit. Ibarat racun. Kalau vitamin kan mungkin minum vitamin sedikit, banyak boleh. Tapi kalau racun, nah ini kan sedikit saja, karena itu akan meracuni. Maka kejelekan itu walaupun sedikit artinya banyak. Sedangkan kebaikan kebalikannya, walaupun banyak itu maka kita harus merasa sedikit.
karena kebutuhan kita lebih banyak. Wal adawatu, yang keempat kata Sayyidina Ali, yang sedikit tapi bernilai besar itu adalah permusuhan. Jadi musuh itu ya walaupun satu itu sudah harus kita anggap banyak. Jadi wal adawatu, permusuhan atau musuh. Karena itu jangan pernah menganggap sepele. Punya musuh itu walaupun satu. Tapi punya teman banyak, nah itu kita anggap sedikit. Karena kalau kejelekan itu sedikit harus kita anggap banyak. Ini problemnya sedikit aja ruwet, apalagi kalau problemnya banyak. Maka terkait ini makolahnya Sayyidina Ali ini ada 4 hal yang sedikit itu sudah sangat banyak. Pertama, sakit, kefakiran, kemiskinan, kemudian neraka atau api, kemudian permusuhan. Karena itu kita berusaha untuk agar tidak mengalami ini walaupun sedikit. Karena itu harus kesehatan dijaga. Maka larang jaga kesehatan. Gak ada orang mengingatkan kan, ya sakit sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kecuali kalau jenengan misalnya sudah kata dokter gak boleh makan yang mengandung kolesterol. Itu kan kadang kalau makannya sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ya berarti nanti kalau sedikit-sedikit agak sakit ya tidak apa-apa. Dan itu sedikit tapi terasa banyak sakit. Nah ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terkait yang keempat tadi, musuh. Terkait dari penjelasan yang keempat itu ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda gini, Ra'sul akli, pangkal dari akal yang sehat atau yang cerdas. Artikan itu Ra'sul akli itu pangkal kecerdasan. Ra'sun kan kepala. Bisa dia kalau Ra'sul akli berarti pangkalnya akal itu ya kecerdasan. Dalam Al-Quran banyak Allah menyebut afala ta'qilun, apakah kamu gak berpikir, itu gak cerdas, apa gak mikir. Jadi akal termasuk pangkal dari akal yang cerdas itu adalah ba'dal iman, setelah beriman kepada billahi, kepada Allah, ba'dal imani billahi, setelah beriman kepada Allah, yaitu al-wadudu at-tawaddudu ilan nas, kasih sayang kepada sesama manusia. Tadi niku LCD nih mati. Napa kok dipateni? Oh benar. Pangkal dari kecerdasan itu setelah beriman kepada Allah. Jadi iman itu, orang beriman berarti orang yang cerdas. Karena orang yang mengingkari adanya Tuhan itu berarti ini kehilangan kecerdasannya. Bagaimana kalau misalnya ada orang gak ada Tuhan, itu tidak ada, pencipta langit bumi ini gak ada, itu ada sendiri gitu ya, ada sendiri. Bagaimana sesuatu yang ada itu tiba-tiba ada sendiri tanpa ada yang mengadakan, itu kan sudah menyimpang dari akal yang sehat. Jadi idealnya yang benar itu kalau orang itu akalnya sehat itu pasti menerima
adanya sang pencipta yang menentukan hidup dan mati itu sudah berarti akalnya ini sehat. Kalau ada orang mengatakan bahwa nggak ada Tuhan, itu nggak ada pencipta langit bumi, itu ya nggak ada, ya ada sendiri. Hidup dan mati itu ya ada sendiri, waya mati waya misalnya gitu. Itu sudah berarti hilang kecerdasan yang mendasarnya. Lah kecerdasan setelah beriman itu kata Rasulullah tadi, at-tawaddudu ilan nas, kasih sayang kepada sesama manusia. Artinya kalau ada orang kok punya jiwa benci kepada semua orang, atau biasanya sing sadis itu, kalau membunuh sadis ini apa biasanya istilah ini. Nggih, kalau yang membunuh ya dimutilasi, sudah dibunuh, dimutilasi, dianiaya. Itu istilahnya apa? Psikopat, psikopat itu kan. Nah ini kan ya sudah tidak memiliki kasih sayang kepada manusia, itu berarti sudah tidak ada kecerdasan pada dasarnya. Kata Rasulullah, dia bersabda, pangkal dari kecerdasan setelah orang itu iman ya dia memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Bahkan Rasulullah diutus itu ya dalam rangka ini, menyebarkan kasih sayang. Ini ayat yang ampun populer ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan supaya menyebarkan kasih sayang ini kepada seluruh alam. Nah, semua mayoritas ahli tafsir itu menafsirkan rahmatan lil alamin yashmulu fihi al-kufar, termasuk kepada orang-orang kafir. Jadi pokoknya dia itu makhluk Gusti Allah, ya kita harus ada rasa kasih sayang. Nah, ini terkait dengan tadi yang keempat kata Sayyidina Ali tadi, agar kita jangan punya musuh. Karena itu harus ditanamkan rasa kasih sayang supaya tidak punya musuh. Nah, ini wa qala Sayyiduna Sulaiman. Nah, ini Nabi Sulaiman ini berkata, Nabi Sulaiman pernah berkata gini, la tastakthir. Ini beliau menasehati putranya, keluarganya. Jadi ya bunaya, wahai anakku, la tastakthir, janganlah kamu merasa banyak, merasa punya banyak, ayyakuna laka alfu sodikin, jika kamu mempunyai 1000 teman. Latas taksir, jangan merasa kamu punya banyak, jangan merasa banyak. Ayyakuna laka alfu sodikin, kalau kamu punya 1000 teman. Fal alfu qalilun, maka sesungguhnya 1000 itu sedikit. Karena teman 1000 itu sedikit. Artinya semakin banyak teman semakin bagus. Apalagi kalau mau pemilihan presiden ini, berarti kan harus butuh teman yang banyak yang milih. Semakin banyak teman semakin bagus. Wala tastakil, jangan merasa sedikit, jangan merasa sedikit. Ayyakuna laka aduwun wahidun, jika kamu mempunyai 1 musuh. Jadi ayyakuna laka aduwun wahidun, kalau kamu punya 1 musuh jangan anggap itu sedikit, karena 1 musuh itu sudah sangat banyak. Apalagi kalau musuh kita
Yang memusuhi kita itu tetangga depan rumah. Gak kerasa nih nang rumah. Mau keluar itu seakan-akan semua dalan buntu, tinggal wonge ono ngarep wis wegah ngenteni wonge mlebu. Jadi ini sehingga ini menghambat aktivitas kita. Kan itu jangan merasa sedikit kalau punya satu musuh. Fal wahidu katsirun, maka sesungguhnya satu musuh itu sudah sangat banyak. Jadi mudah-mudahan kita ini ya tidak punya musuh. Amin. Tidak ada yang memusuhi. Kadang kita gak punya musuh tapi ada yang musuhi ya kan. Tapi yang penting kita tidak merasa punya musuh dan tidak memusuhi. Nah ini. Jadi ini makolanya Sayyidina Ali tadi itu ya namanya para sahabat itu tidak mungkin menyampaikan tanpa ada dasarnya, pasti sumbernya dari Rasulullah. Demikian Rasulullah juga kalau menyampaikan pasti berdasarkan firman Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah menyampaikan itu pasti dasarnya, kalau sekarang ini inspirasi dari firman Allah. Demikian juga para sahabat kalau ngomong itu ya ndak asal, bahasanya nggak asal jeplak, pasti itu ada sandarannya. Sandaran berdasarkan hadis-hadisnya Rasulullah. Jadi kalau Sayyidina Ali tadi mengatakan apa? 4 hal yang sedikit terasa banyak. Itu adalah sakit, kefakiran atau kemiskinan, kemudian neraka dan juga musuh. Nah, terkait dengan musuh, agar kita tidak memiliki musuh, kata Nabi, ya kita harus menebarkan kasih sayang. Karena yang benar, orang yang akalnya sehat, kalau dia itu beriman, ya pasti berikutnya adalah memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Karena itu siapa yang menyayangi makhluknya Allah, maka akan disayangi oleh Allah. Bahkan menyayangi makhluknya Allah di bumi, disayangi oleh makhluknya Allah yang di langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang di bumi ini, apalagi manusia, maka kamu pasti akan disayangi oleh yang di langit. Itu para malaikat, didoakan para malaikat, dicintai oleh Allah. Dan kalau yang terakhir tadi, pesannya Nabi Sulaiman kepada keluarganya, jangan merasa punya 1000 teman itu banyak, karena 1000 teman itu sangat sedikit dibandingkan dengan 1 orang musuh. Karena 1 orang musuh itu sudah sangat banyak, kata beliau. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.